Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, izin Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 FA2, Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan data mengenai angka kematian ibu atau AKI di Kota Bandung tahun 2024. Data ini tidak hanya menampilkan jumlah kematian, tetapi juga memperlihatkan penyebab, tren dari tahun ke tahun, serta distribusinya berdasarkan wilayah dan fase kehamilan. Melalui data ini, kita bisa melihat gambaran nyata kondisi kesehatan ibu, sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan kebidanan. Sebelum masuk ke masing-masing grafik, perlu kita pahami bahwa angka kematian ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan maternal. Semakin tinggi AKI, maka menunjukkan masih adanya masalah dalam akses, kualitas pelayanan, maupun kondisi kesehatan ibu itu sendiri. Baik, kita mulai dari distribusi penyebab kematian. Dari diagram lingkaran yang ditampilkan, terlihat bahwa penyebab kematian ibu di Kota Bandung tahun 2024 cukup bervariasi. Penyebab terbesar adalah komplikasi non-obstetrik, yaitu sekitar 44% atau sebanyak 12 kasus. Komplikasi ini mencakup penyakit yang tidak secara langsung disebabkan oleh kehamilan, seperti penyakit jantung, diabetes, infeksi, atau kondisi kronis lainnya. Sedangkan untuk penyebab obstetrik langsung, seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, komplikasi obstetrik lainnya. Masing-masing menyumbang sekitar 18,5% atau sekitar 5 kasus. Dari sini kita bisa melihat bahwa kematian ibu tidak hanya dipengaruhi oleh proses kehamilan dan persalinan saja, tetapi juga kondisi kesehatan ibu secara umum. Hal ini menegaskan pentingnya deteksi dini, screening kesehatan, dan manajemen penyakit penyerta sejak masa antenatal. Selanjutnya, kita lihat jumlah kematian ibu berdasarkan fase, yaitu hamil, bersalin, dan nifas. Dari tahun 2018 hingga 2024. Dari grafik batang ini, terlihat bahwa kematian ibu terjadi di semua fase, namun dengan distribusi yang berbeda setiap tahunnya. Secara umum, fase kehamilan dan nifas cenderung memiliki angka yang cukup tinggi, sedangkan fase persalinan juga tetap memiliki kontribusi, meskipun relatif lebih rendah di beberapa tahun. Menariknya, pada beberapa tahun tertentu terlihat adanya peningkatan signifikan, terutama pada fase nifas. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kematian ibu tidak berhenti setelah persalinan selesai. Justru, masa nifas masih menjadi periode yang sangat krusial, di mana komplikasi seperti infeksi, perdarahan, dan kondisi lainnya bisa terjadi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya fokus pada persalinan, tetapi harus berlanjut hingga masa nifas dengan pemantauan yang optimal. Selanjutnya, kita analisis perkembangan jumlah kematian ibu dari tahun 2013 hingga 2024. Dari grafik garis, terlihat bahwa jumlah kematian ibu mengalami fluktuasi. Pada beberapa tahun awal, angkanya relatif stabil. Kemudian terjadi penurunan di sekitar tahun 2017. Namun, setelah itu kembali meningkat dan mencapai puncak sekitar tahun 2021. Setelahnya kembali menurun, tetapi belum menunjukkan tren penurunan yang konsisten hingga tahun 2024.
Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan AKI memang sudah dilakukan, namun hasilnya belum stabil. Artinya, masih ada tantangan dalam mempertahankan keberhasilan program, baik dari sisi pelayanan kesehatan, edukasi masyarakat, maupun sistem rujukan. Berikutnya, kita lihat AKI dan jumlah kehamilan berdasarkan kecamatan di Kota Bandung tahun 2024. Dari grafik ini, terlihat bahwa setiap kecamatan memiliki jumlah kematian ibu yang berbeda-beda. Beberapa kecamatan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah ibu hamil di wilayah tersebut, akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya data ini, tenaga kesehatan dan pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas untuk intervensi, sehingga program yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Jika kita rangkum secara keseluruhan, data ini memberikan beberapa gambaran penting. Pertama, masih tingginya kontribusi komplikasi non-obstetrik menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan kesehatan ibu harus bersifat holistik, tidak hanya fokus pada kehamilan saja. Kedua, kematian ibu yang terjadi di berbagai fase menandakan bahwa kesinambungan pelayanan, mulai dari antenatal, persalinan, hingga nifas, itu sangatlah penting. Ketiga, adanya fluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya penurunan AKI masih perlu diperkuat dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, adanya variase antar kecamatan menunjukkan perlunya pendekatan berbasis wilayah. Berdasarkan hasil analisis data, kita melihat bahwa kematian ibu di Kota Bandung masih menjadi permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun berbagai program pelayanan kesehatan ibu telah berjalan, kasus kematian ibu masih ditemukan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka kematian secara optimal. Jika dilihat dari penyebabnya, kematian ibu masih didominasi oleh komplikasi obstetrik seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serta infeksi. Kondisi ini merupakan penyebab klasik yang sebenarnya dapat dicegah apabila ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu, sebagian besar kematian terjadi pada periode persalinan dan masa nifas, yang merupakan fase paling kritis dalam siklus kehamilan. Artinya, fokus pelayanan tidak boleh hanya pada masa kehamilan, tetapi juga harus diperkuat pada saat persalinan dan setelah persalinan. Distribusi kasus yang tidak merata antar wilayah juga menunjukkan adanya perbedaan beban masalah kesehatan ibu di setiap kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya penurunan angka kematian ibu perlu dilakukan secara komprehensif. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal harus menjadi prioritas utama. Salah satunya melalui penguatan pelayanan antenatal care atau ANC yang terpadu dan berkualitas, sehingga faktor risiko dapat dideteksi sejak dini. Kedua, sistem rujukan maternal perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar ibu hamil dengan komplikasi dapat segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan memadai. Ketiga, edukasi kepada ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan harus terus digalakkan. Dengan meningkatnya pengetahuan, diharapkan ibu lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dalam penanganan kegawat daruratan obstetri, menjadi faktor kunci dalam menurunkan risiko kematian ibu. Dan yang tidak kalah penting, pemanfaatan dashboard data kesehatan seperti yang kita lihat saat ini dapat dioptimalkan sebagai alat monitoring dan evaluasi program secara berkala, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa angka kematian ibu di Kota Bandung masih memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan maternal, agar angka kematian ibu dapat terus ditekan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.